Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Aliyah di Kerawang, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa. Pembicaraan kita masih tentang hari kiamat. Tema yang kita angkat sekarang adalah pertengkaran di akhirat. Ketika orang-orang kafir atau orang-orang fajir, orang durhaka, melihat azab di akhirat yang begitu dahsyat, kengeriannya yang tidak ada bandingannya di alam jagat raya ini, mereka pun menyesal dan marah kepada diri mereka sendiri. Kenapa dahulu tidak taat? Tidak iman. Terus marah pula ke kawan-kawan terdekatnya, sahabatnya, pemimpinnya, gurunya, orang tuanya, yang membiarkan mereka durhaka sehingga terkena azab. Berubahlah perasaan yang dahulu ketika di dunia sayang, cinta, merasa dekat, berubah menjadi benci dan permusuhan. Anak kecewa, marah kepada orang tua karena tidak dididik, lalu berubah menjadi bermusuhan. Seseorang dengan sahabatnya, seseorang dengan pemimpinnya, gurunya, atau orang-orang yang membawa dia kepada kesesatan atau mempengaruhi dia kepada kesesatan. Berubahlah cinta dan kasih sayang menjadi permusuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Seluruh persaudaraan atau kasih sayang pada hari kiamat nanti berubah menjadi permusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau persaudaraan, persahabatan, kekerabatan, cinta dan kasih sayang ketika di dunia dilandasi oleh ketakwaan, melihat saudaranya salah ditegur, melihat kawannya menyimpang diberitahu, kemudian orang-orang terdekatnya karena sayang, karena cinta lalu dibimbing, diajari, ditunjuki ke jalan yang benar, maka kasih sayang cinta yang dilandasi takwa akan terus berlanjut sampai ke akhirat nanti. Adapun kalau dasar dari persaudaraan, persahabatan itu karena kepentingan dunia, sehingga kalau kawannya melakukan kesalahan dibiarkan, saya tidak mau merusak persaudaraan, kan gitu ya.
Tidak mau hubungan menjadi renggang hanya karena menegur sahabat yang salah. Itu kelak berubah menjadi permusuhan dan bertengkarlah satu sama lain di kalangan mereka. Saling menyalahkan, saling berargumentasi. Siapa saja yang bertengkar, pertama orang-orang yang menyembah bertengkar dengan orang-orang yang disembahnya. Pengikut sebuah pemahaman, keyakinan, bertengkar dengan ulama, kiai yang pemahaman sesatnya diikuti. Rakyat di luar pemahaman orang-orang yang dipimpin beserta pemimpinnya dalam kehidupan di dunia. Selalu rakyat ini taat walaupun kepada masalah yang melanggar syariat. Itu akan bertengkar dengan pemimpinnya. Manusia dengan korin, setiap kita ada korin jin, juga bertengkar. Bahkan antara seseorang dengan anggota badannya, bahkan antara jasad dengan ruh, semuanya bertengkar. Kalau mereka terkena azab di akhirat. Ini semuanya dijelaskan baik dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Kita mulai dari pertengkaran yang pertama, yaitu pertengkaran orang-orang yang menyembah bertengkar dengan yang disembahnya. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 91 sampai 99. Kata Allah, wa burrizatil jahimu lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblisa ajma'un qalu wa hum fiha yakhtasimun tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum birabbil alamin wa ma adallana illal mujrimun. Kata Allah, dan ditampakkanlah neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. Lalu dikatakan kepada mereka, mana berhala-berhala yang dahulu kalian sembah selain Allah? Mereka bisa menolong kalian atau bahkan menolong diri sendiri. Maka mereka dibolak-balikan di dalam neraka. Kebayang ketika kita membakar ikan, nyate, kambing bakar dibolak-balik di atas neraka. Kemudian juga tentara-tentara iblis seluruhnya. Mereka berkata di dalam neraka dalam keadaan bertengkar. Siapa yang berkata? Para pengikut kepada imam sesat yang diikutinya. Apa yang dikatakan oleh pengikut? Demi Allah, dulu kami benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata karena kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Di dunianya orang itu disembah-sembah. Kalau zaman baheula seperti si Fir'aun. Zaman baheula seperti Raja Namrud. Zaman baheula banyak raja-raja yang disembah atau bahkan tokoh-tokoh agama yang disembah oleh para pengikutnya. Maka mereka kemudian menyadari di saat itu, dulu kami sesat karena menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin dan tidak ada yang menyesatkan kami kecuali orang-orang durhaka. Mereka berbicara begitu kepada orang-orang yang mereka sembah selain Allah. Mengakui kesesatan mereka ketika di dunia.
mengakui bahwa mereka menyamakan sembahan itu dengan Allah Rabbul Alamin. Sungguh mereka itu sangat-sangat rugi. Kenapa? Karena mereka melakukan sebesar-besar kezaliman, yaitu berbuat syirik. Syirik itu disebut sebesar-besar kezaliman karena syirik itu menempatkan ibadah, menunjukkan ibadah bukan kepada yang hak diibadati. Ibadah itu hanya hak Allah. Diberikan kepada sama manusia, sama makhluk. Itu sebesar-besar kezaliman. Berkata Luqman Al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Adapun orang-orang yang soleh yang ketika di dunia ini disembah, diibadati. Contohnya seperti para malaikat. Ada yang menyembah malaikat. Contohnya seperti para nabi. Ada yang menyembah para nabi. Nabi yang disembah contohnya siapa? Nabi Isa, Uzair, bahkan Nabi Muhammad SAW. Kalau antum umpamanya ke Madinah, semoga semua yang hadir di sini suatu saat Allah panggil ya, haji atau umroh. Madinah nggak ada kaitan dengan haji atau umroh. Tapi biasanya yang haji dan umroh selalu menyempatkan ziarah ke Masjid Nabawi. Di sana ada kuburan Nabi SAW. Walaupun dijaga, walaupun di sana banyak mutawif, amat banyak mutawwa, banyak ulama. Orang-orang yang sujud mengarah ke kuburan Nabi SAW selalu ada. Begitu kita keluar habis ziarah ke makam Nabi SAW, di luar banyak orang berdoa menghadap kepada makam Nabi SAW, membelakangi kiblat. Banyak tuh. Entah mereka berdoanya kepada Allah atau kepada Rasul SAW. Nah, dulu para nabi disembah, para malaikat disembah. Tapi mereka itu tidak ridho bahwa mereka itu disembah. Mereka berlepas diri. Mereka mendustakan perbuatan penyembahan yang dilakukan oleh manusia kepada mereka. Dan pada hakikatnya, yang mereka sembah bukan malaikat, tapi jin yang mengaku-ngaku malaikat. Nanti kelak pada hari kiamat malaikat juga ditanya oleh Allah. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam surah Saba ayat 40 dan 41. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna jinna aktsaruhum bihi mu'minun. Pada hari kiamat Allah mengumpulkan mereka semua termasuk para malaikat. Orang-orang yang menyangka dirinya menyembah malaikat juga dikumpulkan. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat, "Merekakah yang dahulu ketika di dunia menyembah kamu?" Menjawablah malaikat, "Maha suci Engkau ya Allah. Engkaulah pelindung kami. Bahkan sebenarnya yang mereka sembah itu jin dan kebanyakan mereka beriman kepada para jin tersebut." Jadi malaikat berlepas diri, mengklarifikasi. Yang mereka sembah bukan kami, tapi para jin yang ngaku-ngaku sebagai para malaikat. Termasuk Nabi Isa bin Maryam, beliau itu dulu ketika di dunia disembah oleh para penyembahnya. Di akhirat Nabi Isa ditanya oleh Allah. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah 116-117.
Allah berfirman, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Dan ingat ketika nanti Allah berkata kepada Isa, "Hei Isa bin Maryam, apakah dahulu waktu di dunia kamu berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah?" Kan Nabi Isa disembah, ibunya juga disembah kan? Di tempat peribadatan mereka ada patung Isa dan ibundanya. Apakah dulu waktu di dunia kamu berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci Engkau ya Allah. Tidaklah layak bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk dikatakan. Kalau dulu aku mengatakannya, pasti engkau sudah mengetahuinya. Karena engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui setiap perkara yang gaib. Tidaklah aku berkata kepada manusia kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah oleh kalian Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Nabi Isa menyuruh pengikutnya menyembah Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah sikap orang-orang yang disembah oleh manusia tapi tidak ridho. Mereka berlepas diri dari sesembahan orang-orang yang menyembahnya. Allah nanti pada hari kiamat menggambarkan bagaimana pertengkaran antara orang yang menyembah dengan yang disembahnya, dan yang disembahnya ridho mereka itu disembah. Seperti yang Allah terangkan dalam surah An-Nahl ayat 67 dan ayat 86 dan 87. Kata Allah, "Wa idza ra'a alladziina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladziina kunna nad'u min dunik fa'alqaw ilaihimil qaul innakum lakadzibun wa alqaw ila Allahi yawma idhimus salam wa dhalla anhum ma kanu yaftarun." Ketika orang-orang yang musyrik melihat sesembahan-sesembahan yang dahulu mereka sekutukan dengan Allah, di akhirat ketemu lagi tuh penyembah dengan orang-orang yang disembahnya ketemu lagi. Berkatalah orang-orang yang menyembah, "Ya Allah, tuh mereka yang dahulu kami sekutukan mereka dengan Engkau ya Allah. Tuh ada tuh." Ternyata yang disembahnya membantah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang disembahnya, innakum lakadzibun, kamu bohong, dusta. Dia mengingkari penyembahan para pengikutnya kepada dirinya. Dan itulah nasib mereka kemudian bertengkar. Oleh Allah ditengahi itu. Seperti yang terdapat dalam surah Yunus ayat 28 sampai ayat 30. Kata Allah, "Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum
fazayyalna bainahum wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua manusia dikumpulkan. Yang menyembah dengan yang disembahnya dikumpulkan. Kemudian kami berkata kepada orang-orang yang musyrik beserta sesembahan-sesembahannya, diam kalian di tempat-tempat kalian. Lalu oleh Allah keduanya dipisahkan. Mana yang menyembah, mana yang disembah dipisahkan. Dibuat 2 blok. Berkatalah orang-orang yang disembah kepada yang menyembahnya. Apa kata mereka? Ma kuntum iyyana ta'budun. Dulu kalian tidak menyembah kami. Cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dan kalian. Kami tidak peduli dengan apa yang kalian sembah terhadap kami. Jadi mengingkari itu, berlepas diri ketika di akhirat. Walaupun ketika di dunia mengajak bahkan memaksa. Seperti si Fir'aun kan memaksa. Siapa yang tidak menyembah dirinya kan disiksa. Diazab. Demikian juga raja-raja lainnya. Maka ketika itu semua orang, semua jiwa diazab karena dosa-dosa yang telah lalu. Lalu mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan hilang musnah apa yang mereka ada-adakan zaman dahulu. Inilah ayat yang menjelaskan pertengkaran antara penyembah dengan yang disembahnya. Ini yang pertama. Pertengkaran kedua adalah bertengkarnya para pengikut sebuah pemahaman yang sesat dengan imam-imam sesat yang diikutinya. Termasuk guru dengan ustadz-ustadz yang mengajarkan kebid'ahan. Atas nama agama, ini ibadah atas nama agama, padahal budaya kan gitu, diikuti ya. Setelah sampai di akhirat ternyata salah, mereka terkena azab. Sudah diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kata Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang yang menyimpang dari sunnah Nabi itu takut. Mereka akan ditimpa fitnah atau azab yang sangat dahsyat di akhirat. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jauhi perkara-perkara baru dalam agama yang diada-adakan. Ini sudah diperingatkan. Tetap manusia mengikuti orang-orang yang mengajarkan sebuah agama yang tak berdasar. Maka di akhirat mereka bertengkar. Seperti yang diterangkan oleh Allah dalam surah As-Saffat mulai ayat 19 sampai 35. Kata Allah, wa innama hiya jazratu wahidah fa idahum yanzurun wa qalu ya wailana hadha yaumuddin hadha yaumul fasli alladhi kuntum bihi tukadzibun ushurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim wa qifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun
Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Qalu bal lam takunu mu'minin. Wa ma kana lana 'alaikum min sultanin bal kuntum qauman taghin. Fahaqqa 'alaina qawlu rabbina inna ladha'iqun fa'aghwaynakum inna kunna ghawin fa innahum yawma idzin fil 'adzabi mushtarikun inna kadzalika naf'alu bil mujrimin innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kata Allah, kiamat itu hanya satu kali hentakan, maka tiba-tiba mereka melihat. Maksud satu hentakan, satu tiupan hancur. Berkatalah mereka ketika kiamat terjadi, celaka kita. Inilah hari kiamat. Inilah hari diputuskannya perkara yang dahulu kalian dustakan. Kumpulkan orang-orang yang zalim beserta istri-istrinya dan apa yang dahulu mereka sembah. Dan tuntun mereka ke jalan neraka jahim. Berhentikan, berdirikan mereka, sesungguhnya mereka nanti akan ditanya. Kenapa kalian tidak saling menolong dalam kebaikan? Bahkan mereka pada hari itu pasrah. Apa yang akan mereka alami? Ya sudah pasrah. Maka sebagian mereka saling berhadapan satu sama lain dan saling menyalahkan. Berkatalah sebagian dari mereka. Yang berkata ini adalah para pengikut imam-imam yang sesat kepada imam-imam mereka. Innakum ta'tunana 'anil yamin. Dahulu kalian mendatangi kami dari kanan. Qalu, lalu mereka berkata, bal lam nakunu mu'minin. Kami sebenarnya tidak beriman. Lalu kata para imam yang sesat yang diikuti, kami dahulu ketika di dunia tidak memiliki kekuasaan atas kalian. Tidak maksa, hanya ngajak. Tapi kalian ikut. Bal kuntum qauman taghin. Bahkan kalian adalah kaum yang sesat. Sekarang sudah diputuskan atas kita ucapan ketetapan Rabb kita bahwa kita akan merasakan azab. Maka kami sesatkan kalian karena sesungguhnya kita pun dahulu termasuk yang sesat. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu berada dalam azab bersama-sama. Demikianlah kami berbuat kepada orang-orang yang dosa. Apa yang diterangkan di dalam ayat ini saling mencela antara pengikut dengan yang diikutinya pada hari kiamat. Mereka itu adalah orang-orang yang ketika di dunia mengikuti pemahaman yang keliru. Padahal tadinya benar, lalu diberi pengaruh. Karena apa yang dijelaskan oleh imam sesat itu dirasa masuk akal, maka mereka ikuti. Walaupun ternyata terbukti salah. Dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 257. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Dan orang-orang kafir, wali mereka itu adalah taghut. Taghut mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Inilah yang diwanti-wanti oleh Allah juga oleh Rasulnya. Jangan mendengar ocehan orang yang keliru, yang salah. Jangan coba-coba duduk
mendengarkan omongan mereka, nanti terpengaruh. Jangan bergaul dekat dengan orang-orang yang agamanya buruk, baik buruk pemahamannya ataupun pengamalannya. Al-mar'u 'ala ad-dini khalili, falyanzur ahadukum may yukhalil. Setiap orang agama itu akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka setiaplah kalian hendaklah memperhatikan dengan siapa mereka berkawan. Kalau berkawan dengan yang keliru agamanya, maka akan keliru juga dia. Inilah pertengkaran yang kedua. Pertengkaran yang ketiga. Ini sudah dekat waktunya. Yang ketiga ini bertengkar antara rakyat dengan pemimpin. Secara sosial dan politik. Kalau tadi dalam masalah agama, pemahaman. Yang keliru diikuti. Sekarang masalah politik dan sosial. Ada pemimpin sosial dan politik? Ya ada. Kalau di negara kita dari mulai RT, RW, lurah atau kades ya, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri sampai presiden. Itu adalah pemimpin sosial politik. Ada enggak karena mengikuti ketetapan yang salah dan keliru, rakyatnya jadi ikut-ikutan salah dan keliru? Banyak. Dan itu mengundang azab. Ke siapa? Ya kedua-duanya. Sehingga ketika mereka kena azab, mereka saling menyalahkan nanti di akhirat. Sebagaimana diterangkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya surah Ibrahim ayat yang ke-21. Allah berfirman, wa barazu lillahi jami'an faqala du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai' qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna malana mim mahis. Maka dihadapkanlah mereka semuanya kepada Allah. Berkatalah orang-orang lemah kepada orang-orang yang dahulu ketika di dunia takabur. Maksud takabur para pemimpin. Yang lemah rakyat yang dipimpinnya. Rakyat nanti berkata kepada para pemimpinnya. Apa kata rakyat? Sesungguhnya dulu kami mengikuti kalian. Mau salah mau benar ikut. Karena kepentingan dunia. Apakah kalian bisa menyelamatkan kami dari azab Allah sekarang sedikit saja? Dijawab oleh para pemimpin, seandainya dulu Allah memberi hidayah kepada kami, pasti kami juga bisa menuntun kalian ke arah hidayah ini. Tapi karena Allah mencabut hidayah ini, maka kita semua berdua sesat. Sekarang sama aja, baik kita ini sabar atau tidak menghadapi azab ini, kita tidak memiliki jalan keluar. Kita nggak bisa lepas dari azab ini. Itu yang ditunjukkan atau yang dikatakan oleh para pemimpin sosial politik yang mengajak rakyatnya untuk melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Dan ini serupa dengan apa yang dialami oleh setan laknatullahi alaih kelak di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat 22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika menerangkan ayat ini.
Allah menyatakan, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'antukum fakhtalaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtumuli fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusakhirikum wa ma antum bimusakhiri inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh zalimina lahum adzabun alim. Kata Allah, berkatalah setan ketika seluruh urusan sudah diputuskan. Ahli neraka sudah masuk ke neraka, ahli surga sudah masuk ke dalam surga. Setan ini pidato di hadapan para pengikutnya di neraka nanti. Apa yang dikatakan oleh setan? Sesungguhnya Allah telah memberikan janji yang benar kepada kalian. Sedangkan aku memberi janji kepada kalian tapi gombal, PHP. Aku janji tapi menyelisihi janjiku. Padahal aku tidak memiliki kekuasaan kepada kalian kecuali hanya mengajak. Kan setan itu ketika mengajak kita kepada kesesatan, kepada dosa, nggak pernah dengan ancaman, ayo ikut saya kalau nggak dicekek. Apa begitu? Nggak pernah. Aku hanya mengajak tapi kalian memenuhi ajakanku. Jangan kalian cela aku, tapi cela diri-diri kalian. Aku nggak bisa menolong kalian, kalian pun tidak bisa menolong aku pada saat ini. Aku kufur kepada kemusyrikan kalian sebelumnya. Sesungguhnya orang-orang zalim itu pasti akan beroleh azab yang sangat pedih. Ini pula yang kelak akan dikatakan oleh para penguasa yang mengajak rakyatnya untuk melanggar syariat Allah. Nanti begitu, aku kan tidak memaksa kalian, bahkan kalian ikut menikmati hasilnya. Orang-orang yang mendukung, yang mensupport, yang menjadi pengikut para penguasa zalim itu dapat keuntungan nggak dari kekuasaannya? Dapat jabatan, dapat fasilitas, dapat ini, dapat itu, sekalipun harus melanggar ayat Allah Azza wa Jalla. Nah, di akhirat bertengkar. Pertengkarannya Allah terangkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 47-48, kata Allah, wa idza yuhajjuna finnar wa idza yatahajjuna finnar fayaqulu du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal lakum maghnuna 'anna nasiba minan nar qala alladhina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Dan ingat ketika mereka bertengkar dalam neraka, berkatalah para pengikut kepada pemimpin yang diikutinya, dulu kami mengikuti kalian. Apakah kalian bisa menyelamatkan kami dari azab di neraka ini? Dijawab oleh para pemimpinnya, kita sama-sama sekarang berada dalam neraka dan sesungguhnya Allah telah menetapkan hukumannya di atas hamba-hamba, bagi hamba-hambanya. Jadi mereka sudah tidak memiliki kesempatan apapun untuk bisa lepas dari azab. Karena semua perkara sudah diputuskan. Jadi pertengkaran tersebut hanya pelampiasan dari kekecewaan dan kekesalan mereka tanpa ada solusi. Kadang-kadang ada orang yang mengajak orang lain untuk melakukan kesalahan, kekeliruan hanya menguntungkan dari aspek duniawi, lalu berkata, dosa kalian kami yang nanggung. Kan ada yang begitu ya. Karena sudahlah dosa, kalau ini salah, ini dosa, saya yang nanggung. Kalian bebas.
Ada yang begitu? Banyak. Coba, kalau ini dilakukan dalam hukum dunia, bisa nggak ini selamat umpamanya seseorang menyuruh orang lain melakukan kejahatan. Kalau kamu ketangkap biar nanti saya yang nanggung hukumannya, kalian bebas. Apa bisa begitu? Nggak bisa. Si pelaku dihukum, dalangnya juga dihukum. Adil nggak? Adil. Dua-duanya punya peran dalam kejahatan itu. Apalagi hukuman akhirat. Allah terangkan ini dalam Al-Quranul Karim. Seperti yang Allah jelaskan dalam surah Al-Ankabut 12 dan 13. Allah berfirman, wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wa nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakadzibun wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim wa la yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ikuti jalan hidup kami biar kami menanggung dosa-dosa kalian. Ikuti ajalah kami, dosanya kami yang tanggung. Itu kata orang kafir kepada orang beriman. Padahal mereka tidak bisa menanggung dosa orang lain sedikit pun. Mereka itu berdusta. Dan mereka pasti akan menanggung dosa mereka beserta dosa orang-orang yang mengikuti mereka. Tapi para pengikutnya masing-masing memikul dosa mereka masing-masing. Para pengikutnya dosa yang mereka lakukan mereka pikul. Tapi yang diikuti ini double. Semua dosa orang-orang yang mengikutnya ditimpakan ke dia. Sementara para pengikutnya tidak bisa lepas dari memikul dosanya masing-masing. Itu yang terjadi. Ya. Dan pasti mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang mereka lakukan ini. Ini yang pertama. Kedua dalam surah Saba 31 dan 33. Allah berfirman, walau tara idhidh zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dil qaul yaqul alladhina istud'ifu alladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونحمل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Seandainya engkau melihat, ini masih tentang pertengkaran antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya. Tapi pemimpinnya menerapkan kepemimpinannya dengan cara yang menyimpang dari syariat Allah, pengikutnya ikut. Hanya karena memiliki keuntungan secara duniawi. Kata Allah, seandainya engkau melihat, ketika orang-orang yang zalim diberdirikan di hadapan Allah, mereka saling bertengkar satu sama lain di hadapan Allah. Berkatalah para pengikut kepada pemimpin yang diikutinya. Kata mereka, seandainya bukan karena kalian dulu pasti kami mukmin. Maka menjawablah para pemimpin kepada rakyat yang dipimpinnya. Apakah kami menghalangi kalian dari petunjuk setelah petunjuk itu datang kepada kalian? Tidak, kalianlah orang-orang durhaka. Jadi saling menyalahkan. Berkatalah rakyat yang dipimpin kepada pemimpinnya. Bahkan dulu setiap malam dan siang
kami melakukan makar seperti yang kalian perintahkan kepada kami untuk menyimpang dari syariat Allah. Dan kami menjadikan tandingan-tandingan bagi syariat Allah tersebut. Mereka menyembunyikan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami jadikan di dalam pundak mereka belenggu-belenggu yang merantai orang-orang kafir. Dan tidaklah mereka dibalas kecuali sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Inilah pertengkaran antara rakyat dengan pemimpin yang diikutinya. Pertengkaran juga terjadi ketika mereka itu masuk ke dalam neraka. Di dalam neraka kalau tadi kan masih ketika dihisab. Belum dimasukkan ke dalam azab. Sekarang sudah masuk ke dalam neraka. Di dalam neraka mereka bertengkar lagi. Seperti yang Allah terangkan dalam surah Shad 55 sampai 64. Kata Allah Azza wa Jalla, "Hadza wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab, jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq, wa akharu min syaklihi azwaj. Hadza faujun muqtahimun ma'akum la marhaba bihim, innahum salun nar. Qalu bal antum la marhaban bikum, antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Qalu rabbana man qaddama lana hadha fazidhu adzaban di'fan finnar. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asrar ittakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang sesat akan berada di tempat yang seburuk-buruknya, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Inilah rasakan oleh kamu dua jenis minuman, hamim dan ghassaq. Hamim itu air yang sangat panas. Saking panasnya bila satu tetes air hamim diteteskan ke atas kepalanya, satu tetes air itu menembus saking panasnya tengkoraknya, terus masuk ke dalam tubuhnya dan menetes lagi ke bawah, tembus saking panasnya itu. Itu hamim. Adapun ghassaq sebaliknya, air yang super dingin. Dan dua-duanya siksaan. Kata Allah, hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Ini rasakan olehmu neraka jahanam ini, dan rasakan hamim dan ghassaq. Wa akharu min syaklihi azwaj, dan rasakan beragam jenis azab di dalamnya. Wa hadza faujun muqtahimun ma'akum. Ini ada sekelompok orang yang bersama-sama kalian. La marhaban bihim. Mereka tidak disambut secara baik. Mereka masuk ke dalam neraka. Berkatalah para ahli neraka yang dahulu mengikuti pemimpin yang sesat, bahkan kalianlah yang tidak disambut. Kalian telah menyeret kami ke tempat ini sebagai seburuk-buruk tempat. Lalu berdoalah rakyat yang mengikuti pemimpin yang sesat tersebut. Ya Allah, siapa saja yang menyeret kami ke tempat ini, tambahkan azab berkali lipat dalam neraka kepada orang tersebut. Jadi setelah bertengkar, saling menyalahkan, para pengikut pemimpin sesat ini mendoakan azab berlipat bagi pemimpinnya.
Sampai di akhir ayat itu Allah menyatakan inna dzalika la haqqun takhasumu ahlin nar. Ini semua benar terjadi sebagai pertengkaran para ahli neraka. Inilah yang ketiga. Jadi yang pertama pertengkaran antara penyembah dengan yang disembahnya. Kedua, pertengkaran antara pengikut pemahaman yang sesat dengan imam-imam sesat yang diikutinya. Ketiga, pertengkaran antara pemimpin dengan rakyatnya. Keempat, pertengkaran antara manusia dengan jin qarin. Setiap kita kan punya jin qarinnya. Ma minkun illa wukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaikah. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepada dia. Satu qarin bangsa jin, satu qarin bangsa malaikat. Qarin bangsa jin mempengaruhi ke arah keburukan, mengajak dosa, mengajak maksiat, mengajak lalai dari ibadah. Adapun qarin bangsa malaikat mengajak kepada kebaikan. Qarin mana yang kita ikuti tergantung kualitas iman kita. Kalau iman kita lagi baik, kita akan mengikuti ajakan malaikat. Kalau lagi buruk, yang diikuti oleh kita adalah setan. Nah, nanti setiap orang akan bertengkar menyalahkan jin qarin tersebut. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Pertama, dalam surah Qaf ayat 23 sampai 29. Wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Manna'in lil khairi mu'tadin murib alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil adhabi syadid. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Kata Allah, berkatalah qarin dari orang. Qarin yang dimaksud qarin malaikat. Kata qarin malaikat, hadza ma ladayya atid. Inilah catatan yang aku dapat tentang orang ini. Jadi para malaikat qarin memberikan persaksian tersebut. Jadi catatannya dosa dan salah. Karena tidak mengikuti bisikan malaikat qarin, yang diikuti bisikan jin qarin. Apa akibatnya? Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Lemparkan ke jahanam setiap orang yang kafir dan durhaka. Manna'in lil khairi mu'tadin murib, yang menghalang-halangi dari kebaikan. Mu'tadin, yang melewati batas. Murib, yang ragu-ragu. Yang menjadikan ilah lain selain Allah. Maka fa'alqiyahu fil adzabi syadid. Lemparkan dia ke dalam neraka yang syadid. Azab yang syadid. Itu perkataan malaikat qarin. Wa qala qarinuhu, berkata qarin dari kalangan bangsa jin. Nah ini, Rabbana ma atghaituhu, ingkar ini si jin. Rabbana ya Allah ma atghaitu, aku tidak menyesatkan orang ini. Walakin kana fi dhalalim ba'id, tapi orang ini memang berada dalam kesesatan yang jauh. Bukan aku yang menyesatkan, dia sesat sendiri. Si jin qarin ini ingkar. Apa kata Allah? La takhtasimu ladayya, jangan kalian bertengkar di hadapan aku. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id, aku telah beritahukan tentang ancamanku kepada kalian kalau kalian melanggar.
Ma yubaddal qawlu ladayya, omonganku katapan ini tidak pernah berubah. Wa ma ana bidhallamil abid, dan aku tidak pernah zalim kepada hambaku. Ini pertengkaran antara jin qarin dengan orang yang di dunia disesatkan. Jadi ikhwah, antara kita ada jin dan malaikat yang mendampingi kita. Bersahabatlah dengan qarin malaikat. Musuhilah jin qarin kita. Bagaimana caranya? Setiap ada ajakan, bisikan ke arah dosa dan kemaksiatan, abaikan. Ada bisikan ke arah kebaikan, ikuti. Itu dari malaikat. Ada nih BC, kita baca, hadiri kajian. Ada tuh malaikat, hadir. Kata setan, kata jin, jangan, mending kita hangout aja di kafe. Wah, macam-macam gitu kan. Mana yang kita akan ikuti? Tergantung kualitas iman kita. Bersahabatlah dengan malaikat qarin. Jauhi jin qarin. Ya. Bahkan ada pertengkaran antara seseorang dengan anggota badannya. Dengan kulitnya dia bertengkar, dengan dagingnya, dengan tulangnya, dengan seluruh anggota badannya. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 19 sampai ayat 21. Kata Allah Azza wa Jalla, wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Pada hari ketika seluruh musuh Allah dikumpulkan di dalam, masuk ke dalam neraka dalam keadaan mereka dipenuhi ketakutan. Sehingga apabila datang, mereka itu mendatangi neraka tersebut, maka bersaksilah atas mereka pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit-kulit mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Berkatalah mereka kepada kulitnya sendiri, lima syahidtum alaina, kenapa engkau memberikan kesaksian yang memberatkan kita? Menjawablah si kulit, Allah telah membuat kami bisa bicara, dialah yang membuat segala sesuatu bisa bicara, dan dialah yang menciptakan kalian pertama kali, dan kepada dialah kalian semua akan dikembalikan. Sehingga diterangkan dalam salah satu hadis, ketika orang-orang kafir melihat azab yang sangat dahsyat yang Allah janjikan, maka mereka itu karena memiliki karakter mendustakan dan mengingkari, mereka pun mendustakan persaksian malaikat, para rasul, orang-orang soleh, dan orang-orang lain. Ketika umpamanya nanti mereka di akhirat ditanya bagaimana amalmu dulu ketika di dunia, mereka bilang amana bik wa bi kitabik wa rusulik. Kami beriman kepada engkau, rasulmu dan kitabmu. Apa kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, hal nab'atsu alaikum syuhuda, mau enggak aku datangkan kepada kalian saksi? Omongan kalian ini benar enggak? Mereka berkata, kami tidak menerima saksi orang lain kecuali saksi dari diri kami sendiri. Gak mau ada persaksian dari para malaikat, dari para rasul, dari orang lain.
Hanya dirinya sendiri yang menjadi saksi kepada dia. Apa kata Allah? Tayyib. Baik. Fa inna dzalika yakhtimullahu ala afwahihim. Ketika itu Allah kunci mati mulutnya. Mulutnya nggak bisa ngomong. Lalu berfirmanlah Allah kepada anggota badannya, antiqi, berbicara kalian. Fatantiqu aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Maka berbicaralah tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatan, semua indranya, semua anggota badannya berbicara. Dan pembicaranya jujur. Dulu waktu di dunia kata si tangan, kami melakukan dosa ini dan dosa itu. Kata kaki, kami melangkah ke tempat-tempat maksiat. Kata mata, kami melihat noong aurat orang lain. Kata telinga, kami mendengarkan hal-hal yang Allah haramkan. Lagu, musik, nyanyian dan seterusnya. Maka setelah itu dibiarkan lagi orang itu, dibuka lagi mulutnya untuk bisa bicara. Setelah dibiarkan dan mulutnya bicara, berkatalah orang tersebut kepada anggota badannya, bu'dan lakunna suwasuhta wasuhqa angkunna kuntu ujadil. Celaka kalian. Jauh-jauh kalian dari aku. Dulu demi kesenangan kalian aku berbuat. Sekarang untuk keselamatan kalian aku berdebat. Kan manusia ketika melakukan dosa maksiat itu untuk bersenang-senang, menyenangkan anggota badannya kan ya. Ketika di akhirat ditanya oleh Allah, dia mengingkari untuk keselamatan anggota badan ini. Ternyata anggota badannya bersaksi untuk mencelakakan dia. Maka dia marah ke anggota badannya. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yalqil 'abdu rabbah fayaqulullah, seorang hamba kelak akan berjumpa dengan Allah. Lalu Allah berkata kepada dia, alam ukrimka wa usawidka wa uzawizka wa askhara laka bi'al khayl wal ibil wa adharuka tar'as wa tarba'. Kata Allah, bukankah dulu ketika di dunia aku telah memuliakanmu, memberi banyak nikmat kepadamu, memberi pasangan kepadamu, aku tundukkan kuda dan unta bagimu, aku biarkan kamu memimpin dan diikuti. Pokoknya semua nikmat yang diberikan kepada dia diungkit. Orang itu menjawab, bala ya Rabbi, ya saya akui, semua didapat. Lalu Allah bertanya, afadhananta annaka mulaqi, kamu menduga enggak bahwa kamu ini akan bertemu aku sekarang untuk meminta pertanggungjawabannya? Dia menjawab, la ya Rabbi, enggak. Jadi dia tidak menduga akan berjumpa dengan Allah dan diminta pertanggungjawabannya. Apa kata Allah? Ini ansaka kama nasitani. Kalau gitu aku abaikan kamu sekarang. Sebagaimana kamu pun telah mengabaikan aku dulu waktu di dunia. Dibiarkan beberapa saat. Setelah itu ditanya dengan pertanyaan yang sama. Dia menjawab dengan jawaban yang sama. Terus sampai 3 kali. Ketika keempat kalinya ditanya dengan pertanyaan yang sama, barulah jawabannya berbeda. Orang itu menjawab, amantu bik wa bi kitabik wa bi rusulik wa sholaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yuthni bi khairi mastata'a. Ya Allah, dulu waktu di dunia aku beriman kepadamu, kepada kitabmu, kepada rasulmu. Aku sholat, aku saum, aku sedekah. Dia memuji diri semampu dia. Bedakan jawabannya dengan yang tadi.
Kata Allah, ala nab'atha syahidana alaik. Mau enggak aku datangkan saksi kepadamu? Dia berpikir siapa yang akan menjadi saksi atas dirinya. Ditutuplah mulutnya. Tidak bisa ngomong. Dikunci. Berfirman Allah kepada pahanya, antiqi, bicaralah kamu. Fatantiqu fakhiduhu wa famuhu wa idhamuhu bi'amalihi makana. Berbicaralah pahanya, berbicaralah tulangnya, dagingnya, kulitnya tentang apa yang dahulu mereka lakukan. Lalu setelah itu dibiarkan dia dengan anggota badan. Inilah orang-orang yang munafik. Jadi antara seseorang dengan anggota badannya bertengkar saling menyalahkan. Suatu saat Anas bin Malik radhiyallahu an menjelaskan satu kisah. Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayadhak. Suatu saat kami berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau tiba-tiba tertawa. Tepupuguhnya, ujug-ujug, tertawa aja. Lalu kata Nabi SAW melihat sahabatnya keheranan, beliau bertanya, hal tadruna mimma adhak? Tahu enggak kenapa aku tertawa? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau berkata, min mukhabatatil abdi rabbahu. Ini aku tertawa karena dialog antara seorang hamba dengan Allah di akhirat nanti. Berkatalah si hamba, ya Rabbi alam tujirni minadz-zulm, ya Allah, bukankah engkau telah menjamin aku tidak akan dizalimi pada hari ini, pada hari kiamat? Dijawab, bala, iya, aku tidak akan menzalimi kamu. Orang itu menjawab, inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Aku tidak membolehkan orang lain untuk menjadi saksi atas diriku dan amalku. Jadi nggak mau menerima persaksian orang lain kecuali dirinya. Karena kalau dirinya yang jadi saksi pasti akan menyelamatkan dari azab. Fikirnya kan begitu. Apa kata Allah? Kafa binafsikal yawma alaika syahida wa bil kiramil katibina syuhuda. Oke, cukup. Pada hari ini kamu menjadi saksi atas dirimu sendiri. Dan malaikat pencatat nanti juga akan ikut menyaksikan. Thumma yakhtimu ala fi, lalu Allah mengunci mati mulutnya. Kemudian Allah berkata kepada seluruh anggota badan orang itu, antiqi, berbicaralah kamu. Maka berbicaralah semua anggota badan tentang dosa yang pernah dilakukan. Setelah itu dibiarkan lagi, mulutnya dibuka. Begitu mulutnya dibuka, marahlah orang ini kepada anggota badannya. Bu'dan lakuna wa suqa fa'an kunna kuntu unadil. Celaka kamu, sial kamu. Justru untuk menyenangkan kamu dulu aku berbuat. Inilah pertengkaran antara seseorang dengan anggota badannya. Bahkan antara seseorang dengan ruhnya juga bertengkar nanti. Kita kan terdiri dari dua unsur, jiwa dan raga, lahir dan batin. Badan dengan ruh, jasad dengan ruh. Kita misah ruh dengan jasad. Ketika mati, ketika tidur. Di akhirat ruh dengan jasad orang durhaka bertengkar. Kalau orang beriman mah enggak, karena ruh dan jasad sinergi kompak melakukan ketaatan, ibadah, amal soleh kepada Allah, selamat dua-duanya. Tapi orang kafir, orang durhaka, terkena azab, ini saling menyalahkan. Kata ruh, kamu yang salah, kamu yang berbuat. Kata badan, kamu
kamu yang salah, kamu yang menyuruh. Kalau kamu nggak nyuruh, aku nggak akan berbuat. Kan gitu, bertengkar. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, yahtasimun nas yaumal qiyamah hatta tahtasimar ruhu mal jasad. Semua manusia pada hari kiamat bertengkar. Sampai bertengkar pula ruh dan jasad. Berkatalah ruh kepada jasad, anta fa'alta, kamu yang salah, kamu yang berbuat. Berkata si jasad kepada ruh, anta amartani, kamu yang salah, kamu yang nyuruh aku. Badan berbuat karena disuruh oleh ruh. Bertengkar pokoknya, saling menyalahkan. Fayab'atsullahu malakan yufassilu bainahuma. Allah mengutus satu malaikat untuk menengahi antara ruh dan jasad ini. Apa kata malaikat? Inna mithlakuma kamithli rajulin muqidun basirun wal akhar dharirun dakhala bustanan. Faqala al-muqidu lil dharir inni araha huna thamaran walakin la asilu ilaiha. Faqala lahu dharir urkubni fatanawalha farakiba fatanawwaluha fa'ayyul huma mu'tadi fayaqulan kilahuma fayaqulu lahumal malak fa innakuma qad hakamtuma ala anfusikuma. Kata malaikat, perumpamaan kalian ini seperti ini, ada dua orang nih. Satu orang lumpuh, tidak bisa berbuat tapi bisa melihat. Ada sahabatnya, dia tidak lumpuh, bisa berbuat tapi buta, tidak bisa melihat. Berkatalah si lumpuh kepada si buta, itu ada buah-buahan milik orang lain. Ambil yuk, curi gitu. Tapi aku nggak bisa meraihnya karena lumpuh kan. Maka apa kata si buta? Pandu aku yang akan ambil. Aku nggak bisa lihat, tapi bisa berbuat. Bagaimana caranya? Pandu aku. Oke. Dipandulah, ayo melangkah 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Geser ke kiri dikit. Geser, kurang dikit. Geser lagi, kelebihan, dikit lagi. Coba ulurkan tanganmu ke atas. Diulurkan, kena buahnya, diambil, dibagi 2. Kata malaikat, siapa yang dosa? Si buta apa si lumpuh? Kata ruh dan jasad yang sedang bertengkar tadi, dua-duanya itu salah. Si buta punya peran, si lumpuh juga punya peran, ya enggak? Dua-duanya salah. Apa kata malaikat? Kalau begitu kalian telah menghukumi diri kalian secara tepat. Seperti itulah diri kalian. Artinya ruh dan jasad memiliki peran dua-duanya dalam melakukan dosa. Ruh yang memerintahkan untuk berbuat dosa dan jasad yang menjadi eksekutor pelaku dari perbuatan dosa. Dua-duanya harus memiliki bagian dari azab karena kejahatannya ya. Inilah beberapa pertengkaran yang terjadi di akhirat. Tapi itu hanya terjadi bagi orang-orang durhaka yang terkena azab. Semoga kita ya antara diri kita dengan ruh kita, diri kita dengan anggota badan kita tidak sampai bertengkar. Tapi malah saling menyelamatkan. Tidak sampai bertengkar antara kita dengan istri kita di dunia, berantem nggak apa-apa. Jangan sampai di akhirat.
ayah dengan anak, orang tua dengan anak, adik kakak, seseorang dengan sahabatnya. Semoga persahabatan kita langgeng sampai akhirat, sampai di surga. Selama semua persahabatan, pertemanan, persaudaraan ini dibangun di atas landasan apa? Ketakwaan. Maka tidak akan menjadi musuh. Adapun kalau dasar pertemanan ini karena kepentingan dunia, dijamin akan berubah menjadi permusuhan. Sebagaimana firman Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Seluruh persaudaraan dan persahabatan kelak akan menjadi musuh satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Sudah 1,5 jam yang kita habiskan. Kita masuki sesi tanya jawab. Diseling sama pertanyaan langsung makin mik. Oh iya. Kita pertanyaan selang-seling, ada yang dibacakan, ada yang lisan. Akhwat boleh nanti bertanya secara lisan, disiapkan oleh panitia mic-nya. Ngacung nanti dikasih mic. Ini lebih cenderung laporan atau curhat daripada pertanyaan. Biasa akhwat pekerjaannya gitu. Apakah termasuk zalim kepada anak istri? Tuh kan. Jika suami hanya memberi nafkah materi saja, tapi tidak mau ikut andil dalam mengurus dan mendidik anak. Lebih banyak main game dan Facebook. Susah diajak kajian. Bukankah suami yang harusnya mengajak anak istri ke kajian menuntut ilmu? Iya, ini termasuk mengabaikan tanggung jawab sebagai suami kepada istri. Kewajiban suami bukan hanya memberi nafkah lahir batin, tapi yang lebih penting adalah mendidik. Lebih penting adalah mengarahkan, mengajarkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maknanya allimuhumul kitab wa sunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Hanya kitab dan sunnah yang bisa menjaga mereka dari api neraka. Diajarkan, diajak beramal, jadi soleh. Soleh solihah, itu akan selamat dari api neraka. Itu akan menjadi sumber kebahagiaan. Doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Qurrata ayun ini sumber kebahagiaan. Berkata Imam Al-Qurtubi, ma aqarru ma syai'un aqarra ala qalbi mu'min min ayyara azwajahu wa dhurriyyatahu muti'ina lillah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa lebih membahagiakan diri seorang mukmin dibanding melihat istri dan anak-anaknya taat semuanya kepada Allah. Kalau istri taat, anak-anak taat, soleh, melaksanakan agama, adem perasaan, bahagia kita. Nah, dan tidak mungkin mereka melaksanakan agama ini kalau kita tidak ajari. Jadi dengan mengajarinya berarti menjaga mereka dari api neraka. Dengan mengajarinya berarti menjadikan mereka menjadi sumber kebahagiaan. Jadi wajib. Kalau ini tidak dilakukan, ditanya nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian pemimpin dan semua kalian akan diminta pertanggungjawabannya, ditanya tentang kepemimpinannya. Ketika mendidik, mengajar terabaikan, dosa. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a may ya'u. Cukuplah seorang dianggap dosa besar
kalau dia menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Menyia-nyiakan pendidikannya, pembinaannya, ibadahnya, dia berdosa besar ya. Mudah-mudahan suaminya ada di sini. Hentikan main game. Hentikan, kalau main Facebook boleh asal isinya bagus. Isinya apa? Isinya umpamanya kan di Facebook ada tulisan, ada ceramah pendek atau bahkan panjang kajian video. Selama isinya bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau isinya itu chatting yang nggak karuan, nggak ada manfaatnya, browsing tentang berita-berita yang tidak bahkan isinya gibah, jangan ya. Semua media sosial baik Facebook, YouTube atau Instagram atau apapun itu bisa jadi alat yang baik, jadi alat yang buruk. Selama dipergunakan dengan cara yang baik boleh, bagus. Tapi ketika digunakan untuk yang buruk-buruk, untuk mencari pertemanan, lihat mana yang mencrang, yang heran, yang bisa diajak bercanda hahaha setengah malam gitu, maka itu buruk, tidak boleh ya. Ikhwan, banyak ikhwan yang nyebelin, yang menjadi korban adalah ustaz. Kenapa? Istri-istrinya ngadu semua ke ustaz. Ustaz semua begini. Ustaz bilang, ngomong kayak gitu ke suaminya, jangan ke ustaz. Ustaz gak bisa apa-apa. Paling sabar, kumaha itu kan pilihan anti gitu ya. Tolong bantu para ustaz, selamatkan para ustaz dari curhatan emak-emak ya. Jangan sampai nyebelin. Ahwat ada pertanyaan langsung, silakan. Tidak ada? Ustaz. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustadz, izin bertanya. Jika ada seorang anak yang berkata seperti ini, saya kelak di akhirat tidak akan menuntut orang tua saya gitu. Apakah itu sudah bisa dijadikan hujah bagi orang tua untuk menyelamatkan si orang tua tentang pertanggungjawaban kepada si anak? Contohnya seperti ini Ustadz. Anak disuruh untuk pakai jilbab ya. Dia tidak mau. Padahal si anak sudah tahu bahwa hukumnya wajib. Ketika dinasehati oleh tantenya, maka si anak itu bilang seperti ini, aku nggak akan meminta pertanggungjawaban orang tua saya gitu. Apakah itu udah bisa menjadikan hujah orang tuanya Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakillahu khairan. Sekarang anak itu ngomong begitu di dunia, belum melihat azab dan belum merasakan azab. Setelah nanti merasakan azab, mau nyalahin Umi sih kalah sama aku waktu di dunia. Harusnya Umi paksa aku dong gitu. Nanti mah beda lagi ya omongannya. Kenapa dia ngomong begitu? Belum tahu gimana azabnya. Belum merasakan gimana azabnya ya. Jadi ucapan seorang anak, saya nggak akan nuntut apa-apa. Biarkan saya bebas gitu ya. Apakah menggugurkan kewajiban orang tua kepada anaknya? Tidak. Koreksi itu omongan anak. Ya, kewajiban Umi sebagai ibumu nggak gugur karena omonganmu, nggak sama sekali. Tetap kalau kamu terkena azab karena kelalaian ibu tetap terkena. Ya, sama dengan umpamanya dalam hukum positif. Ada kejahatan yang berupa delik aduan, ada yang bukan delik aduan. Kalau tipu menipu, kalau enggak lapor, yang korban tipuannya enggak akan diproses ya. Tapi ada yang bukan delik aduan seperti merampok, seperti memukul gitu ya.
Nah si rampoknya saya mah gak akan mengadu. Enggak, itu sudah otomatis tugas polisi mau ngadu mau tidak. Korban perampokan itu kejahatan, ditangkap, tetap dihukum. Kata korban perampokan, bebaskan dia. Gak bisa, tetap saja dihukum. Ya, jadi dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh si anak dalam melaksanakan syariat Allah bukan termasuk delik aduan. Kalau orang tuanya menuntut baru dia dituntut. Kalau enggak maka bebas. Nggak bisa kalau begitu nanti semua orang tua membebaskan. Ya. Jadi tetaplah kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya itu tidak gugur hanya karena si anak menyatakan saya nggak akan menuntut Umi di akhirat. Nggak bisa ya, tetap akan dituntut. Tetaplah didik dan bantah omongan anak tersebut. Wallahu a'lam. Ini pertanyaannya nyambung dengan yang barusan. Apakah seorang suami atau bapak berdosa dan disidang di akhirat ketika istri dan anaknya tidak sholat? Atau sholat tapi lalai, suka mengakhirkan waktu sholat. Padahal sudah diingatkan, mohon pencerahannya. Sama ya. Ya dosa. Ya dia akan disidang di akhirat. Karena kewajiban orang tua menyelamatkan istri dan anak-anaknya yang terutama dari api neraka. Bukan memenuhi kebutuhan jasmani saja tapi mengabaikan aspek rohani. Bukan memenuhi kebutuhan dunia saja tapi mengabaikan kebutuhan ukhrawi akhirat. Akhirat lebih harus prioritas daripada dunia. Ya kebutuhan dunianya selama baik penuhi, tapi akhirat lebih lagi. Ya, karena itulah maka tidak boleh seorang suami membiarkan istrinya, anak-anaknya melalaikan sholat. Bahkan bila perlu pukul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, murru auladakum idza balagha sab'a sinin wadribuhum 'alaiha idza balagha 10 sinin. Perintahkan anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Pukul kalau sudah 10 tahun gak mau sholat juga. Ya, bahkan Imam Az-Zuhri dalam kitab Sahih Bukhari, dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Imam Az-Zuhri ini ulama tabi'in. Orang tuanya sahabat. Apa kata Imam Az-Zuhri? Kanu yadribunana alal ahdi wal amanah wa nahnu disebut sittu sinin atau sab'u sinin. Mereka orang tua kami suka memukuli kami karena janji dan amanah. Janji tidak ditepati, amanah tidak ditunaikan. Mereka suka memukuli kami pada usia kami hanya 6-7 tahun saat itu. Dipukul. Karena apa? Untuk mendisiplinkan jangan sampai melanggar syariat. Melanggar janji, melanggar syariat. Tidak menunaikan amanah, melanggar syariat. Dididik dari awal, walaupun harus sampai dipukul. Lebih baik dipukul di dunia sedikit daripada dihajar di akhirat banyak. Kan gitu. Maka jangan sampai orang tua lalai dari mendidik istri dan anak-anaknya. Kembali ke akhwat, silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mau bertanya. Qadarullah, anak 3 kali menikah. Dan suami yang kedua itu meninggal di masjid. Tadinya anak tidak mau menikah lagi, tapi karena tuntutan orang tua, anak harus menikah lagi, takut menjadi fitnah karena masih muda gitu. Anak mau bertanya,
Ustadz, di akhirat nanti kita itu supaya tidak ada pertengkaran di akhirat, itu yang menjadi menemani kita itu suami yang keberapa atau yang soleh gitu, yang menemani kita aslinya tidak mau menikah lagi karena saya yakin suami saya yang terbaik itu meninggal pas salat duhur di masjid. Saya mohon pencerahannya Ustadz, kadang membuat saya khawatir gitu kan dengan akidah saya ke depannya, karena untuk saat ini qadarullah suami mungkin kurang sehaluan sama saya gitu. Jadi mohon pencerahan dari Ustadz, suami yang manakah yang nanti akan menemani saya di akhirat nanti Ustadz. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fik ibu yang barusan nanya. Menikah bukan sebuah kesalahan kalau menikahnya ya. Kalau ada masalah dalam rumah tangga bukan pernikahannya yang salah. Tapi pengelolaan dari rumah tangga itu yang perlu diperbaiki. Menikahnya jangan disali, cuma pasangannya yang tidak pas ini yang mungkin menyebabkan pernikahan atau rumah tangga tersebut menjadi tidak bahagia. Ada beberapa tuntunan dari syariat terhadap rumah tangga yang seperti ini. Pertama, apabila ada kekeliruan, kesalahan, maka memperbaikinya lebih utama daripada melepaskannya. Perbaiki dahulu. Mana yang salah, mana yang keliru, mana yang menyimpang, upayakan diperbaiki. Kalau pasangan kita umpamanya akidahnya masih menyimpang, ajak ngaji supaya akidahnya lurus. Kalau sholatnya masih agak lalai-lalai, ingatkan supaya tidak melalaikan sholat. Demikian juga ibadah lainnya. Kalau pasangan kita masih suka melanggar larangan-larangan yang diharamkan, ingatkan. Begitu, perbaiki semampu yang kita bisa. Kalau sudah terperbaiki, alhamdulillah kita bersama-sama soleh-solihah, dua-duanya masuk surga, tetap dua-duanya akan menjadi suami istri sampai di akhirat. Di surganya tetap akan jadi suami istri. Bosan dong? Enggak bosan. Itu juga. Karena akan berubah keadaannya. Keadaan fisik berubah, keadaan psikis juga berubah. Seluruh keburukan karakter yang dimiliki ketika di dunia, kalau sudah masuk ke surga mah semua hilang, terhapus, berubah menjadi karakter-karakter baik. Ya, tidak akan nyebelin, tidak akan cerewet, tidak akan bawel, tidak akan posesif, tidak akan cemburuan, tidak akan curigaan, macam-macam tuh. Enggak, berubah ya. Fisiknya yang tadinya goreng patut mendadak menjadi kasep atau gelis, berubah. Pokoknya mah kena angin surga, tambah kasep, tambah gelis, tambah menarik bagi pasangannya masing-masing. Walaupun orangnya itu juga ya, berubah keadaannya. Nah sekarang apabila susah atau bahkan tidak bisa diperbaiki. Jadi dia tetap melanggar ayat Allah. Larangannya tetap dilakukan. Tetap mengabaikan perintah Allah. Tetap umpamanya zalim kepada istri dan anak-anaknya. Sudah diperbaiki begini begitu, maka syariat memberikan tuntunan. Kalau suami atau istri sampai melalaikan hak Allah, umpamanya mengabaikan sholat, saum Ramadan atau rukun Islam yang 5,
atau sampai melanggar yang Allah haramkan, dia umpamanya mabuk, dia berjudi, dia nyopet, maling, dia berzina, macam-macam gitu, salah satu saja di antara yang Allah haramkan masih dilanggar, masih dilakukan walaupun sudah dinasihati diikuti, maka kalau dia suami, ceraikan istri yang seperti itu. Kalau dia istri, maka dia boleh mengajukan khulu'. Khulu itu gugat cerai, ya. Daripada awet tapi rajet. Daripada kita menderita seumur hidup, ya. Nanti nikah lagi nggak? Ya boleh, bagus. Nikahlah lagi tapi pilih calon yang lurus. Calon suami, calon istri yang kita pilih karena agamanya, bukan karena dunianya. Bukan karena kasep atau gelis, kaya atau tidak, bangsawan atau bukan, kedudukan pangkat jabatan, bukan itu, tapi karena agama, ya. Kalau pertimbangan nikah karena agama, insya Allah akan berkahi, ya. Jadi kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, bahkan memperbaikinya menghancurkan kehidupan kita, ya sudah, lebih baik dilepas. Baik itu suami ataupun istri, dan cari pasangan hidup yang baik. Jangan kapok kalaupun 2-3 kali cerai, karena memang cerainya itu pasangan kita nyebelin. Mungkin kita nggak bisa milihnya gitu, ya. Nanti nggak apa-apa nikah lagi, walaupun 10 kali nggak masalah. Upayakan kita meninggal dalam keadaan tidak sedang menjomblo atau membujang. Jangan sampai ada pikiran saya mah kapok nikah, nggak akan nikah lagi. Bukan pernikahannya yang harus dihindarkan, tapi buruknya ketika memilih pasangan itu yang harus diwanti-wanti, ya. Semoga Allah memberikan solusi kepada ibu yang barusan bertanya. Apakah saksi anggota badan kita itu untuk semua orang? Bagaimana jika orang itu sudah mengakui atas dosanya? Apakah anggota badan itu bersaksi hanya pada orang yang ingkar? Ya, tadi dijelaskan itu hanya untuk orang yang terkena azab di akhirat. Maka orang yang terkena hukuman, dia menyalahkan siapa yang memiliki peran dalam kesalahannya. Siapa? Ya dirinya, ya anggota keluarganya, ya sahabatnya, ya pemimpinnya, itu nanti, ya. Adapun kalau orang itu tidak terkena azab alias ke surga, ya nggak ada yang perlu disesali. Nah, termasuk kalau orang melakukan dosa kesalahan, dan pasti semua orang dosa dan salah. Tapi kemudian dia tobat, ya, atau terhapus dengan amal ibadahnya, atau terhapus dengan amalan-amalan lain, lalu dia ke surga, maka tidak akan ada pertengkaran tersebut, ya. Karena sekali lagi pertengkaran hanya teralami oleh orang yang terkena azab. Ada lagi akhwat, satu lagi bonus, silakan. Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Tadi kan terkait tentang pernikahan, ya. Maksudnya jadinya Ana jadi kepikiran. Jadi dalam 4 tahun ini Ana seorang single parent. Sudah ada 5 ikhwan yang datang ta'aruf dan khitbah ke rumah. Tapi qadarullah di tengah perjalanan Ana belum yakin Ustadz mengacu kepada hasil istikharah Ana. Salah satunya pun ada dari salah satu asatid yang meminta Ana untuk poligami, tapi lagi-lagi hasil dari istikharah Ana itu selalu ragu gitu Ana. Dan Ana juga bingung, pada saat itu Ana katakan akhirnya di perjalanan Ana bilang tidak kepada beliau, belum siap. Karena Ana merasa ilmu Ana ini masih dangkal gitu kan Ustadz untuk menjalankan ta'adud ini. Nah kemudian berselang waktu tuh Ana baca. Katanya bila ada seorang pria-pria soleh yang melamar kita ke rumah gitu kan, menghitbah kita, kemudian kita menolak lamaran dari pria soleh tersebut, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang amat besar di muka bumi. Hadis ini tuh selalu Ana baca dan ini tuh jujur membuat Ana khawatir karena
Ana sudah menolak beberapa pria yang datang dan Ana pun jadinya sama Allah tuh jadi ya Allah memang berat sih menjadi seorang single mom gitu ya Ustadz di zaman yang penuh fitnah ini. Apakah yang harus Ana perbaiki Ustadz dan apa maksud dari kerusakan yang disebutkan di dalam hadis tersebut? Syukran wa jazakallahu khairan Ustadz. Iya, afwan wa jazakillahu khairan. Iya. Pertama, sekali lagi berupayalah untuk tidak menjomblo, untuk tidak menyendiri. Naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anit tabattul. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk tabattul. Tabattul itu menyendiri walaupun dalam rangka ibadah. Agar ibadahnya lebih fokus, tidak terganggu oleh apapun, oleh pasangan, oleh anak-anak. Saya mah nggak mau nikah, takut mengganggu ibadah saya. Itu aja dilarang. Pernah kan ada 3 sahabat datang bertanya kepada para istri Nabi, apa yang dilakukan Nabi siang malam? Dijawab begini, begitu, begini, begitu. Lalu yang seorang berkata, aku akan sholat malam terus, nggak akan tidur semalaman. Kedua, aku akan saum, gak akan berbuka. Yang ketiga, aku tidak akan menikah. Disalahkan 3-tiganya. Nah, kepada yang tidak menikah menyatakan, kata Rasul SAW, aku sholat malam, aku juga tidur. Aku saum, aku juga berbuka. Wa ana atazawwajun nisa. Aku pun menikahi beberapa wanita. Lalu di akhir hadis itu beliau menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak suka kepada sunnahku, termasuk sunnah nikah, dia bukan dari umatku. Ya. Jadi ikhwan atau akhwat, jangan sekali-kali ada pikiran saya mah enggak akan nikah seumur sendiri juga bisa bahagia. Karena ada yang ngomong gitu ya. Bohong, enggak bisa sendiri bahagia ya. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia belum pernah merasakan kebahagiaan pernikahan. Sama umpamanya dengan orang yang umpamanya makan durian lokal gitu ya. Enak luar biasa. Oh ini saya bilang enggak terenak. Enggak ada yang lebih enak daripada itu. Kenapa dia ngomong gitu? Sebab dia belum pernah nyoba si montong. Musangking. Duri hitam. Kalau sudah itu ya. Ada orang yang makan salak pondoh, oh ini kayaknya salak termanis, nggak ada lagi ya. Dia ngomong gitu karena belum pernah merasakan salak Bali-nya ya. Ada orang mengatakan saya mah bahagia dengan menyendiri juga. Karena dia belum pernah merasakan bahagianya pernikahan ya. Ada sesuatu yang kurang dengan menyendiri ya. Jadi menikahlah. Jadi bukan pernikahannya itu yang harus dihindarkan, tapi salah pilih pasangan ini yang harus diantisipasi. Kedua, ketika sudah ada, apalagi akhwat tadi 5 orang tuh ngantrinya. Di antara ada ustadz lagi. Kayaknya itu bukan saya deh. Jadi ada 5 orang, mana yang harus kita pilih? Lihat agamanya sekali lagi ya. Lihat agamanya. Kalau agama menjadi landasan memilih dia, ya, memilih pasangan, insya Allah Allah berkahi. Berkata seorang ulama, ankihi bintak biman taqi. Nikahkan putrimu dengan orang yang bertakwa. In ahabbaha yukrimha wa illam yuhibha lam yadlimha. Kalau orang itu mencintai putrimu, dia akan memuliakan putrimu. Tapi kalau tidak mencintai, dia tidak akan mendolimi putrimu. Ya. Jadi agamanya lah yang menjadi bahan pertimbangan pokok. Nah, ketika orang yang agamanya baik,
akhlaknya baik datang melamar, nggak boleh ditolak. Kalau enggak, seperti tadi akan datang fitnah dan kerusakan yang besar. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Berkata Rasul SAW, "Idza ja'aka man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijhu. Fa illa satakun fitnatun wa fasadun kabir. Satakunu fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kalau datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan kamu ridhoi agama dan akhlaknya, nikahkan dia dengan putrimu. Kalau enggak, nanti akan timbul fitnah dan kerusakan yang besar. Ya, ini mengisyaratkan madarat kalau itu ditolak. Selama agamanya bagus, kemudian ada pertimbangan-pertimbangan duniawi lalu ditolak, maka akan ada dua yang muncul berupa kemadaratan. Pertama fitnah, yang kedua kerusakan yang besar. Apa yang dimaksud fitnah dan kerusakan di sini? Pertama yang dimaksud fitnah ini fitnah dunia. Tidaklah dia menolak orang karena agamanya kecuali karena dia terfitnah oleh dunia. Mungkin kurang kaya, mungkin kurang kasep, mungkin kurang status sosial. Itu kan duniawi semuanya. Nanti dia akibatnya memilih orang karena dunianya. Karena kegantengannya, karena kekayaannya, karena kebangsawannya, agamanya kurang. Pas nikah apa yang terjadi? Yang tadi itu, ya, dia kecewa, mengalami KDRT, mengalami kezaliman, mengalami ini itu dan ini itu. Karena agamanya kurang, suaminya berani melalaikan sholat, melalaikan agama, melanggar larangan. Nanti jadi ngebatin istrinya. Itu karena faktor agama tidak menjadi pertimbangan, ya. Itu salah satu fitnah dan kerusakan yang akan muncul nantinya, ya. Karena itulah maka kalau ada orang yang sudah baik agamanya, nggak perlu istikharah, tapi ada tapinya, hilangkan dulu sikap subjektivitas dalam diri kita, ya. Kalau awalnya sudah tidak suka, walaupun istikharah tetap nggak akan suka gitu, ya. Kalau awalnya suka, ini kasep ting, ya Allah, terus istikharah, nah pasti akan tetap atuh. Wah, hasil istikharah menunjukkan dia kasep gitu. Ya. Jadi tetaplah lihat agamanya, ya. Terus tadi si ibu tadi belum punya ilmunya kalau harus dita'adud. Nggak perlu ilmu, cukup sabar. Yang berilmu nanti suaminya. Kalau dia ustadz punya ilmunya tuh, insya Allah merenya. Insya Allah punya ilmunya, ya. Kalau istri hanya cukup sabar dan siap menerima wejangan dari sang suami yang berilmu tadi gitu. Jadi saya sarankan istikharah bagus tetap, ya. Tapi pilihlah calon yang melamar itu berdasarkan agamanya, bukan aspek dunianya. Semoga yang barusan dikasih jodoh yang soleh yang akan membahagiakan dia dunia sampai akhiratnya. Cukup ya, sampai di sini waktunya sudah lewat. Insya Allah kita akan jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.